Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bertemu bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang tanya jawab seputar hal-hal yang ada pada kurikulum Merdeka di jenjang SMK. Bagaimana kawan-kawan semua kabarnya pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bahagia, mudah-mudahan tetap semangat melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lebih jauh membahas masalah pada kali ini, ada baiknya dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat manfaat, mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nanti yang kita lakukan menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya hanya sedikit saja akan berbagi tentang dua hal yang berkaitan dengan hal yang banyak ditanyakan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka di jenjang SMK. Referensinya saya ambil dari buku saku tanya jawab kurikulum Merdeka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pertanyaan yang banyak muncul, yang pertama yang ingin coba saya bahas pada kesempatan kali ini adalah komponen pembelajaran apa yang berubah di SMK. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman, yang berubah apa sih gitu ketika berubah dari kurikulum Merdeka dari kurikulum 2013. Jadi perubahannya ini ada 6 sesuai dengan buku saku yang saya jadikan referensi. Yang pertama tentang spektrum keahlian. Spektrum keahlian ini disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. Jadi ada 10 bidang keahlian dan ada 50 program keahlian. Kemudian seluruh kurikulumnya terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu mata pelajaran umum, kemudian kelompok B mata pelajaran kejuruan. Kemudian juga yang berubah waktu untuk pelaksanaan PKL. Yang dulu di kurikulum 2013 waktu pelaksanaan PKL-nya dihitung sedemikian rupa sehingga masing-masing sekolah bisa saja berbeda. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, pada kurikulum Merdeka ini PKL itu 6 bulan dilaksanakan di kelas 12 pada SMK program 3 tahun. Kemudian juga dilaksanakan minimal 10 bulan untuk kelas 13 pada SMK 4 tahun. Pada kurikulum 2013 pelaksanaan PKL ada yang di awal kelas 12, ada yang di akhir kelas 11, bahkan ada juga yang di awal kelas 11. Nah, pada IKM ini dilaksanakan pada kelas 12. Selanjutnya, pembelajaran boleh disampaikan dengan menggunakan sistem blok dengan model belajar, project, based learning, dan proporsi jam pelajaran disesuaikan dengan program keahlian. Jadi boleh dilaksanakan menggunakan sistem blok dengan model diperbanyak gitu menggunakan project based learning model pembelajarannya. Kemudian bahan ajar yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dan pelatihan terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Jadi bahan ajar yang digunakan itu disinkronisasi antara sekolah dan dunia industri. Selanjutnya yang kelima, guru yang mengajar nanti diarahkan agar memiliki kompetensi setara dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Kemudian instruktur dunia kerja juga didorong untuk ikut mengajar di sekolah. Jadi pengadaan guru tamu dari industri, kemudian pelatihan guru
untuk menyetarakan kompetensinya dengan kompetensi di industri itu dilaksanakan pada kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang terakhir yang berubah adalah sarana dan prasarana diarahkan agar dilakukan sesuai dengan analisis benchmarking sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu nanti disesuaikan, distandarisasi dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga nanti anak-anak, siswa-siswa dalam belajar menggunakan sarana prasarana yang memang sudah disetarakan, distandarisasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Itu yang berubah. Kemudian apalagi yang pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan, apa yang berubah pada struktur kurikulum SMK? Nah, yang berubah dibandingkan dengan kurikulum 2013, pada struktur kurikulum SMK di 2013 itu dibagi menjadi 3 kelompok mapelnya. Yang pertama, kelompok A itu muatan nasional, kemudian kelompok B itu muatan kewilayahan, dan kelompok C muatan peminatan. Kelompok C pun dibagi menjadi C1, C2, C3 di kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum Merdeka, kelompok mata pelajarannya hanya dibagi menjadi 2, yaitu kelompok A, kelompok umum, dan kelompok B, kelompok kejuruan. Mari kita lihat sedikit kelompok umum itu apa, kelompok kejuruan itu apa. Kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangan usianya, berkaitan dengan norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk yang berketuhanan, sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga dunia. Ini untuk yang kelompok umum. Kemudian kelompok kejuruannya adalah kelompok mata pelajaran yang fungsinya membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, jadi hanya ada 2 kelompok itu, yaitu kelompok A, kelompok umum, dan kelompok mapel B, kelompok kejuruan. Demikian teman-teman sedikit yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksesuaian ketika saya menyampaikan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.